Halo semuanya, kembali lagi di Textgo bersama saya Engga Nursanti. Kalian sudah pasti tahu kalau mengisi SPT tahunan, data harus akurat dan lengkap. Dan salah satu komponen dari SPT adalah melaporkan daftar harta yang dimiliki oleh wajib pajak. Namun, apa jadinya ketika orang yang tidak terlalu mengerti soal pajak ditanya begini, "Bapak punya harta apa saja?" Jangan bingung. Ayo kita pelajari bagaimana cara menjawabnya. Masih sedikit wajib pajak yang mengerti maksud dari kewajiban lapor harta pada SPT tahunan. Karena banyak yang mengira harta yang dilaporkan akan dikenakan pajak, sehingga ada kecenderungan untuk menyembunyikan hartanya. Kenapa ditanya ada harta apa saja? Karena sebenarnya harta itu adalah cerminan dari pendapatan. Dalam ilmu makroekonomi, kita mengenal rumus pendapatan nasional pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C plus I. Dengan perincian Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan I adalah investasi. Secara singkat, pendapatan yang diperoleh oleh seseorang haruslah sama dengan konsumsi dan investasi yang dilakukannya. Contohnya begini ya, dalam 1 tahun pendapatan bersih yang diperoleh oleh Tuan A sebagai pegawai swasta adalah 100 juta. Dan dalam 1 tahun itu pula Tuan A memiliki pengeluaran sejumlah 50 juta. Coba kita hitung ya. 100 juta Y sama dengan 50 juta C plus investasi I. Sehingga investasinya itu adalah 50 juta. Investasi 50 juta inilah yang dimasukkan dalam SPT tahunan Tuan A dalam bentuk apapun. Dalam pemeriksaan SPT tahunan, petugas pajak akan mengevaluasi harta yang dimiliki, pendapatan, dan pajak yang dibayarkan selama 1 tahun pajak. Maka ketika membuat SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, jangan lupa melakukan analisis ini agar di kemudian hari tidak mengalami kesulitan pembuktian ketika diperiksa oleh petugas pajak. Sebenarnya harta yang dilaporkan di SPT tahunan itu bukan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak, melainkan sebagai pembanding dari penghasilan dan pajak yang sudah disetorkan. Nah, permasalahan itu timbul jika harta yang dimiliki lebih besar daripada penghasilan yang dilaporkan. Di sini selalu letak masalah yang dihadapi oleh wajib pajak, sehingga ada kecenderungan untuk tidak melaporkan seluruh harta yang dimiliki. Sering terjadi juga wajib pajak memiliki harta yang bukan atas namanya sendiri, sehingga tidak terdeteksi. Dia memiliki harta karena atas nama orang lain. Nah, atau sebaliknya, ada wajib pajak yang atas namanya memiliki harta, namun harta tersebut sebenarnya bukan dari penghasilannya dia sendiri. Istilahnya itu adalah nomine, yang artinya dipinjam nama oleh pemilik harta sesungguhnya. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini, seharusnya petugas pajak tidak serta-merta menaruh rasa curiga atas dasar kepemilikan harta tersebut. Karena apa? Karena pajak penghasilan itu dikenakan atas dasar penghasilan, bukan kepemilikan harta. Nah, apabila dirasa kepemilikan harta tidak wajar dibandingkan dengan pajak dan penghasilan yang dilaporkan, biasanya petugas pajak akan melakukan konfirmasi. Konfirmasi dapat dilakukan melalui surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, atau lebih bekennya adalah SP2DK.
dan biasanya disebut surat cinta dari kantor pajak. Nah, apabila harta yang dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan pajak yang disetorkan sesuai dengan ketentuan, maka sebenarnya wajib pajak tidak perlu takut atau merasa khawatir atas laporan harta. Pada intinya, menurut ketentuan, harta harus dilaporkan dalam SPT tahunan, baik di dalam SPT tahunan si pemilik harta sesungguhnya berdasarkan kepemilikan maupun si pemilik penghasilan yang digunakan untuk memperoleh harta tersebut. Jadi, jika nama kalian dipakai, maka pastikan bahwa di SPT kalian telah masuk dalam daftar harta. Demikian juga dengan pihak yang memakai nama kalian harus lapor juga, supaya apabila ada permintaan penjelasan karena penghasilan kalian tidak sesuai dengan harta yang kalian miliki, kalian punya argumentasi untuk dijelaskan kepada petugas pajak. Jadi clear ya? Jadi sebenarnya nomine itu saat ini tidak terlalu berguna. Nah, sekarang bagaimana caranya kalian melaporkan harta yang belum dilaporkan selama ini? Subscribe channel YouTube TaxGo IDN dan ikuti pembahasan berikutnya.